Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa agar kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala mara bahaya yang melanda khususnya wilayah kita. Selain itu, kita juga meminta agar pemahaman kita ditingkatkan, dikuatkan dalam dalam mempelajari materi-materi pelajaran yang disampaikan khususnya pada video kali ini. Baiklah anak-anak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, selamat datang. Silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport sampaikan, khususnya materi kelas 3 ini. Silahkan anak-anak yang belum mengklik like dan subscribe, silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya. Karena kita masuki materi masih tema 5 tentang cuaca dan subtema 4 cuaca, musim, dan iklim. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran pertama kemarin, kalian disuruh menulis sebuah cerita yang berisi tentang musim, iklim, dan cuaca, kemudian menuliskan informasi-informasi dari cerita tersebut. Kemudian, kalian juga di sana dilatih membuat seni rupa 3 dimensi, yaitu dengan teknik aplikasi. Karena tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi dan menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. 4. Dengan berolahraga, siswa dapat mempraktekkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Nah, itu anak-anak yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kedua ini. Kalian harus menyimak betul-betul video ini agar kalian bisa menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan ini. Pada pembelajaran kedua ini, kita masih tetap tiap pembelajaran membaca selalu diutamakan. Karena itu, kita baca bersama-sama. Bapak baca, kalian ikuti dan dengarkan. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberi pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu,
Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika tidak, sampah dibuang sembarangan, maka apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Oke, nah di sini ada gambar anak-anak. Gambar warga desa ya, warga desa dengan kepala desanya. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di desa tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kita membaca lagi. Pada materi ini kita membaca terus nah ya. Ada banyak bacaannya. Ayo membaca. Kerja bakti telah selesai, Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita, ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 WIB, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil, tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Karena ini adalah tugas untuk kalian
tugasnya hanya dicatat ya. Untuk ini kamu catat karena ini adalah hal yang penting yang harus kalian tahu. Oleh karena itu, silahkan catat yang ini, catat di buku. Nah, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Lalu, tuliskan pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia berikut. Sini ada kolom tentang informasi-informasi mengenai cuaca dan iklim yang harus kamu tulis. Cuaca dan iklim ada pada bacaan di atas tadi. Contohnya nomor 1, cuaca meliputi daerah tertentu saja. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Untuk selanjutnya silahkan kamu cari perbedaan atau pokok-pokok informasi tentang cuaca dan iklim. Tulis di buku kalian. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka melompati genangan air. Terkadang lompatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni melompati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk melompat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka melompat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayah untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Amati cara saya melompat. Amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap? Perhatikan gambar berikut. Posisi 1, lihat Ayah Udin menekuk lututnya, kemudian menghentakkan kakinya, melompat seperti itu. Posisi kedua, posisi ketiga, lututnya ditekuk, dan posisi keempat, kakinya direntangkan. Oke anak-anak, itu cara melompat yang diajarkan oleh Ayah Udin. Kemudian, Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai dengan gerakan Ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Kamu perhatikan cara-caranya, ya hampir sama. Hampir sama dengan gerakan yang tadi dilakukan oleh Ayah Beni. Nah, sekarang dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Karena untuk pertemuan kali ini itu aja mengenai materinya yang harus kalian catat. Materi pokoknya aja tentang cuaca dan iklim. Karena pada pertemuan kali ini itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas atensi yang kalian berikan. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, karena ada petunjuk-petunjuk yang penting, silahkan share, silahkan bagikan video ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Caranya dengan mengklik atau klik bagikan di bawah video. Kemudian
kamu pilih akan di-share atau dibagikan di media sosial mana. Misalkan di Facebook, tinggal klik Facebook, maka akan langsung masuk ke halaman Facebook kalian, kemudian kamu klik posting. Sehingga video ini akan tersebar, akan berada di Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.